kalian please 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 terus nih, aku invite lagi nih. Kali Kojonnya mau ini cuci muka sebentar. Nah, Kojonnya lagi pakai Hai, topi, lagi di kasur. Halo Kojon. Halo, kok teman-teman nih pada minta IG Live sama Kojon. Gimana Kojon biar bisa sukses jadi trader? Emang sesusah itu kah? Teman-teman pada curhat kok, eh, belum trading cuan itu konsisten. sebenarnya kuncinya cuma satu, disiplin. Udah belum kalian disiplin? Karena kalau semua orang pinter cari cuan, nggak ada yang nggak pinter. Pinter trading, pinter ngelihat yang mana yang mau naik, eh, pinter nggak cut loss-nya. Kuncinya cuma itu kok, disiplin cut loss. Coba deh perhatiin, yang saham-saham nyangkut, yang saham-saham orang yang banyak loss, itu kebanyakan apa? Loss-nya banyak atau loss-nya kecil-kecil? Sebenarnya lossnya tuh jarang, tapi sekali loss tuh langsung bikin apa ya, mentalnya rusak, Ya, terus biasanya sih yang akunnya saya juga temuin adalah jadi kegerus banyak misalkan duitnya kok. dari 100 kali trading, 100 kali trading mungkin 70 kali tradingnya bener tuh. Profitnya satu Mm-mm. persen, profit dikit-dikit. Tapi 30 kali tradingnya ini ngalahin profit yang 70 kali trading itu. Karena apa? Biasanya orang kalau udah sangkut dibiarin. Profitnya cuma satu Hmm. persen, loss-nya bisa satunya 10%, 8%, kadang bahkan nggak di cut loss. Itu loh yang jadi akhirnya jadi rugi banyak. Jadi Iya, ngebiarin itu nggak loss boleh. sampai Kalau trading banyak itu kayak ya gitu harus ngegulung lossnya ya kok ya. konsisten, nggak beres kita harus cut loss. Kalau profit kan ya biarin profit jalan terus. Kalau masih kuat ya kita tahan gitu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di kolom question ya. Mau oke. Baiklah. Nah, tadi itu udah dikasih tahu oleh Kojon sebenarnya semuanya itu soal disiplin. Kadang-kadang di sini tuh saya ngerasa tuh agak susahnya karena kita tuh kan harus menyangkal diri ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita trading tuh kan kayak ada macam kebanggaan diri, kayak pride gitu kan. Kok kayak ngerasa, ih analisis aku benar terus kayak gitu. Kadang-kadang tuh denial, nggak mau ngakuin salah. Atau misalnya pas kita cut loss ternyata, wah seandainya tadi nggak di cut loss, sebenarnya masih mantul loh, kayak gitu loh. Kok kayak gini, seperti apa sih kok Jadi sebaiknya kebiasaan untuk gini loh yang teman-teman yang terjadi adalah mungkin masih di saat mengalami kita hal beli ini? terus turun, kita biarin. Habis itu naik lagi. Akhirnya kita take profit dong. Dan itu biasa jadi terulang-ulang. Habis beli turun biarin naik lagi. Habis beli Mm-mm. turun naik lagi. Berulang-ulang. Akhirnya itu jadi kita di saat ada sahamnya turun gak naik lagi kita nggak mau cut loss. Kita masih terus berharap ntar juga naik lagi, ntar juga naik lagi. Kalau kalian mainnya kayak gitu, someday ketemu saham yang nggak mau naik-naik, ya habis. Benar nggak? Lebih baik saya 10 kali trading, 10 kali trading nih ya, Iya tiga kok. kalinya benar, 7 kalinya salah. Nggak apa-apa, itu masih profit hitungannya. Karena apa? 7 kali kalau kalian disiplin cut loss, 1%, 1%, 1%, hitungannya kan 7%. Kalau 3 kalinya benar aja, ada yang dapat 3%, ada yang 5%, itu kan udah nutup yang 7 kali. Tapi masa iya kalian tiap hari lihat market 10 kali trading cuma 3 kali yang benar? Kayaknya enggak deh. Harusnya ya minimal 50-50 lah ya. 5 kali, 5 kali. Yang 3 kali kalau bener aja profit, apalagi yang 5 Iya kali gitu betul loh. kok. Tapi kebanyakan penyakit orang itu adalah turun Mm-mm. nggak mau di-cut. Ada yang nanya kemarin, oh saya ada barang banyak, floating loss semua. Perlu nggak saya cut loss semua, terus saya main scalping? Ya jangan. Karena apa? Belum tentu kamu scalpingnya udah bener belum. Kalau misalnya kamu scalping belum bener, terus cut loss barang yang kamu yang udah simpen lama, cut loss semua,
scalpingnya gak bener, terus barang yang udah cut loss kamu naik, scalpingnya babak belur, ya kena 2 lubang dong, kanan kiri salah. Jadi lebih baik yang lama biarin dulu, belajar dulu scalping, latihan dulu 1-2 lot, 1-2 lot, sampai ada habit. Kenapa saya selalu bilang latihan 1-2 lot? Latihan 1 dan 2 lot itu menciptakan habit. Karena kalau nggak beres kita cut loss, nggak beres kita cut loss, itu nggak pakai hati. Coba deh, kalau kalian tradingnya latihannya pakai 1000 lot, sekali cut loss, 5 kali cut loss aja udah, waduh, gimana ya, udah pakai perasaan. Dan apalagi setelah cut loss dia naik lagi, makin nggak rela nantinya besok-besoknya. Jadi jadikan habit dulu, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, sampai itu udah jadi habit, disiplin cut loss. Lama-lama kalau udah disiplin, latihannya udah bagus, hasilnya bagus, baru naikin size. Kebanyakan orang hanya fokus sama returnnya, tapi nggak fokus sama prosesnya. Yang kita harus ambil adalah prosesnya dulu, harus benar. Kalau prosesnya udah benar, returnnya itu udah pasti ngikut otomatis. Wah, powerful banget nih pesannya Kojon ya. Jadi prosesnya dulu harus benar. Itu return itu mengikuti. Nah, kayaknya memang salah satu kesalahan kita kita ini kok adalah kayak terlalu fokus sama cuannya duluan kayak gitu. Padahal bisa jadi cuannya itu tercipta karena sebuah kebetulan, bukan karena kedisiplinan, bukan karena Ya habitnya tekniknya yang dulu, udah habit benar atau disiplinnya gimana dulu. kayak gitu kok. Jangan dengerin kalau orang bilang jangan kalos nanti juga naik lagi, jangan dengerin deh. Ya kecuali kalau kalian memang invest awal, untuk invest ya, bukan untuk trading. Kita kan sekarang ngomongin trading nih ya. Kalau memang dari awal mau invest, ya invest beda. Jadi jangan disamain. Kalau memang kalian Mm-mm. mau invest, ya kalian harus cari perusahaan yang bagus, yang isinya bagus dan lain-lain, ya kamu beli simpen. Tapi kalau memang kalian mau belajar scalping, belajar trading, ya memang harus fokus disiplin. Kalau nggak beres ya cut loss. Ada yang nanya kemarin, kok kalau saya beli 200, terus dia turun, itu saya average salah nggak? Sekarang saya mau tanya balik nih, ya. Kalau misalnya kita beli di 200, kita maunya langsung naik apa turun dulu buat di average? Naik dong. Kita maunya langsung naik dong. Setiap kali kita beli saham, kita Turun maunya saham dulu itu ya. langsung naik kan? Oh, naik. Nggak ada. Nggak ada ceritain misalnya kita beli saham nih, saya berharap dia turun dulu supaya average. Nggak Iya, mungkin. iya, 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 iya. Kita mau di saat kita beli saham, saham itu harus naik. Apapun yang terjadi, saya mau itu naik. Kalau nggak naik, ya udah saya akan loss. Ada yang bilang biarin dulu kok, nanti di bawah average lagi. Nah, kalau kalian main average, itu scalping main average, itu kalian udah main hope. Kenapa? Di saat beli di 200, turun 190, terus kalian bilang, wah average dulu deh, biar harganya lebih lebih oke di 195 misalnya jadinya kan. Ya kalian kan main hope, itu namanya. Berharap itu nanti akan naik lagi. Kalau dia turun lagi gimana? Betul nggak? Jadi kalau main scalping itu nggak boleh main hope. Scalping itu pure harus Mm-mm. main secara skill kalian. Kalian main harus benar-benar kayak robot gitu loh. Nggak beres cut loss. Kalau naik lagi nggak apa-apa, beli lagi. Nggak ada yang salah. Ada yang nanya greedy, wah kok saya greedy nih jadi loss. Enggak. Greedy nggak ada yang salah dengan greedy. Yang salah adalah kalian nggak disiplin cut loss. Greedy itu harus. Kalau nggak greedy kapan kayanya? Iya dong. Kalau kalian scalping udah bener, latihan udah bener, disiplin udah bagus, Iya kok. ya kalau perlu main margin. Kalau saya, kenapa anak-anak teman-teman saya yang main bisa dari 4 juta jadi 7 M, jadi 30 juta jadi 35 M, itu semua main margin. Nggak mungkin tanpa margin itu bisa segitu, itu nggak mungkin. Nah, kenapa mereka berani margin? Karena mereka udah disiplin. Jadi kalau kalahnya 1%, kalau profitnya bisa lebih dari itu. Iya, jadi hati-hati juga ya kalau udah disiplin. Tuh, Odegama bilang koko galak katanya. Ya kalau kalau Baik, kok ini ada yang minta ceritain kok Kojon awal trading kayak gimana kok? Kojon ini dulunya ya petinggi di broker forex tahu, kalau guys. galak sih ya kayak seperti anak-anak yang di ruangan sana ya, di MG ya, mereka kan mainnya
mau nggak mau harus disiplin. Cuma kadang kan kita mengalahkan diri kita sulit. Jadi di sana itu memang saya terapin kalau misalnya ada yang nggak disiplin pasti saya maki-maki. Tapi kalau 2 kali nggak disiplin, saya keluarin dari ruangan. Jadi nggak boleh masuk lagi. Jadi ya mau nggak mau yang masih mau di sana ya harus disiplin. Jadi so far sampai sekarang itu 99% semuanya disiplin. Karena kalau nggak disiplin pasti dikeluarin dari sana. Iya Itu guys, aja. ditendang keluar dari kerajaan ya, turun kembali ke bumi ya. Iya, Kojon iya, galak loh, saudaranya iya, sendiri, iya, saudara betul, kandung, nggak betul. disiplin, nggak dibolehin trading bareng lagi loh, guys. Nah, Kojon, ini kita jawab pertanyaan. Oke. Niko, Pertama, kalau Kojon kalau saya pribadi screening screening saham saham itu gimana banyak caranya? macam ya. Yang pertama screening saham itu udah pasti dari running trade. Itu yang pertama. Yang kedua screening saham itu biasanya kalian lihat dari gainers. Gainers kan biasa ada tuh saham-saham apa yang hijau, yang rame. Di top gainers kan ada. Terus yang ketiga, saham-saham yang kemarin-kemarin rame itu jangan kalian lewatin. Misalnya 2 hari lalu lagi rame saham bumi, terus bumi hari ini atau kemarin koreksi, nah itu jangan kalian lepas. Nanti kalau tiba-tiba hijau biasanya akan rame lagi. Itu psikologi ya, itu psikologi aja. Biasa saham-saham kayak gitu. Nah kalau untuk screening ini ya lihat run trade aja. Makanya saya selalu bilang mainlah saham yang hijau dan rame. Karena apa? Kalau kalian main saham yang merah, merah artinya merah kan tekanan jualnya tinggi. Ya jangan disentuh. Karena potensi untuk profit gedenya sedikit kecuali barang ARB ya, kecuali barang ARB. Kalau misalnya barang yang minusnya 3%, 2%, 4%, ngapain? Kalian pernah nggak lihat saham yang minus 3%, habis itu naiknya sampai puluhan persen? Jarang kan? Lebih banyak adalah saham yang udah naik 3%, 4%, masih lanjut sampai plus 20%. Tapi kalau dari merah langsung naik sampai puluhan persen itu jarang banget. Jadi ya lebih baik pilih yang hijau dan rame aja. Oke. Kalau Cara entry entry saham terbaik itu itu gimana kok, kata biasanya Titan Septiawan? kalian harus bisa baca dulu bid overnya. Bid overnya bagus enggak? Bagus dalam artian gini loh. Kalau misalnya bidnya gede-gede banget, overnya cuma tipis-tipis tapi nggak ada yang mau makan, itu artinya apa? Itu artinya ada yang mau jualan. Biasanya kurang. Nah kalau misalnya ada bidnya, ya bidnya normal, tipis-tipis tapi atau minimal sama lah ya, bid sama over. Terus saham itu hijau, ya boleh dicoba. Kalau kalian kau coba kan kalian nggak tahu. Main saham yang hijau dan rame, jangan pernah main saham merah. Apalagi gimana cara lihat bid over yang bagus? Bid over yang bagus itu Oke, beda-beda, beda saham beda-beda. Jadi nggak bisa disamain semua saham. Ada yang sahamnya misalnya contohnya bumi. Kalian lihat bumi. Misalnya overnya kemarin sebelum naik kayak gini kan overnya 2 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bidnya cuma berapa? 700, 600, 500. Terus kenapa bisa naik? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian lihat lagi saham apa ya? Contohnya saham apa ya? ADMR. ADMR tipis-tipis overnya. Tapi kenapa kau mau naik? Jadi beda saham jangan jangan disamain semua saham, bid over nggak bisa disamain semua. Beda saham, beda karakter. Cerita perjalanan scalping. Ya kalau saya scalping itu udah dari zaman dulu scalping. Bedanya adalah di saat nggak disiplin sama disiplin. Kalau dulu saya pernah nggak disiplin, hancur pernah. Jadi kalau sukses itu hanya satu kunci yang seperti saya bilang, disiplin, disiplin nomor satu, itu aja. Karena kalau misalnya kalian disiplin itu akan menyelamatkan portofolio portofolio kalian, equity kalian. Apalagi kalau boleh tahu awal mulai trading kapan?
Dulu saya mulai trading itu 2009 Kok modalnya John 20